Perkenalkan, nama saya Afra Hasnanafisah dari PGMIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang alam kubur dan akhirat. Yang pertama, kita akan membahas pengertian alam kubur. Alam kubur yang dikenal dengan alam barzakh merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara dunia dan alam akhirat. Di alam kubur, manusia akan bertemu, ditanyai, dan diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Selanjutnya, pertanyaan di kubur. Ada 6 pokok pertanyaan di kubur, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Yang kedua, man dinuka, apa agamamu? Yang ketiga, man nabiyuka, siapa nabimu? Yang keempat, ma kitabuka, apa kitabmu? Yang kelima, aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Dan yang keenam, man ikhwanuka, siapa saudaramu? Meski Rasulullah SAW telah membocorkan beberapa pertanyaan Munkar dan Nakir di alam kubur, tidak semua manusia dapat dengan mudah menjawabnya. Sebab jawaban yang akan kita berikan tetap tergantung dengan bekal amal ibadah dan keimanan kita. Selain itu, setan-setan yang senantiasa mengganggu manusia juga akan datang di alam kubur kita untuk terus memberikan tipu dayanya yang menyesatkan. Imam Tirmizi dalam Nawadirul Ushul dikutip Ibnu Hajar al-Asqalani meriwayatkan dari Sufyan al-Tsauri, ketika mayat ditanyai Munkar dan Nakir, siapa Tuhanmu? Setan langsung memperlihatkan dirinya pada mayat tersebut dan menunjuk pada dirinya sambil berkata, "Hai mayat, saya ini Tuhanmu." Selanjutnya, siksa dan pahala di kubur. Yang pertama, siksa di kubur. Kami tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaannya sebab mereka berbuat bencana. Misyaqatul Anwari. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kami bersama Rasulullah SAW, maka kami mendengar suara dengan hebat lagi dahsyatnya. Beliau, Nabi SAW, tahukah kamu sekalian suara apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulullah Maha mengetahui. Beliau bersabda, ini adalah suara batu yang dikirim atau dilontarkan ke dalam neraka jahanam sejak 70 tahun dan sekarang batu sampai di dasarnya. Yang kedua, pahala di kubur. Ada beberapa pahala yang terus mengalir walaupun kita masih meninggal dunia. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, orang yang mengajarkan ilmu. Yang kedua, menyempatkan pengaliran air sungai dengan melebarkan dan lain-lain. Yang ketiga, menggali sumur. Yang keempat, menanam pohon kurma. Yang kelima, membangun masjid. Yang keenam, mewariskan mushaf Al-Quran. Yang ketujuh, meninggalkan anak yang soleh yang memintakan ampun pada orang tuanya setelah meninggal dunia. Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkan dari kubur. Pernahkah kamu melihat benih kecil yang tumbuh di atas tanah? Begitulah kelak Allah SWT akan membangkitkan kembali seluruh manusia yang telah mati dari alam kubur. Peristiwa itu dinamakan Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju ke padang mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir bangkit dari kubur. Yaumul Al-Mizan
al-hisab, hari perhitungan amal, adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan alasannya masing-masing. Yaum al-mizan ini disebut juga dengan Yaumul al-hisab, yaitu hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Pada hari itu manusia akan menerima balasannya masing-masing berdasarkan keadilan dari Allah SWT. Setelah seluruh manusia sampai di padang mahsyar, seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia akan dihitung atau ditimbang. Al-Sirat al-Mustaqim, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Sirat al-Mustaqim, jalan yang lurus, yaitu agama Islam itu sendiri. Bukanlah seperti yang dikatakan sebagian orang bahwa ia adalah jembatan Sirat al-Mustaqim yang menghubungkan antara neraka dan surga. Barang siapa yang dapat melintasi jembatan Sirat al-Mustaqim, maka dia akan selamat dari jeratan api neraka sehingga masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan abadi. Sirat al-Mustaqim adalah sebuah ungkapan atau istilah yang disebut dalam banyak ayat Al-Quran Al-Karim. Secara bahasa, sirat berarti jalan yang mudah dilalui, sedangkan arti dari mustaqim adalah yang lurus serta tidak bengkok dan cacat. Selanjutnya, syafaat dan yang berhak memberi dan menerima syafaat. Yang pertama, syafaat. Kata syafaat dalam indeks Al-Quran muncul sebanyak 26 kali, sedangkan dalam berbagai bentuknya dikemukakan oleh beberapa surat Al-Quran sebanyak 28 kali. Banyaknya penyebutan masalah syafaat ini menunjukkan bahwa betapa besar perhatian Al-Quran terhadap prinsip ajaran Islam terhadapnya. Secara etimologi, kata syafaat berasal dari kata al-syafu yang berarti genap, yaitu menjadikan sesuatu menjadi ganda. Lawan dari al-witru yang berarti ganjil. Kata syafaat terambil dari kata kerja yang berarti menggabungkan sesuatu kepada sesuatu yang lain sehingga menguatkannya. Syafaat merupakan sebuah istilah yang sudah sangat akrab di telinga setiap muslim. Mereka biasanya menyandarkan kepada Rasulullah SAW, misalnya sebuah ungkapan, semoga kita semua mendapat syafaat beliau di akhir kelak. Meskipun para ulama dalam menafsirkannya banyak memberikan pendapat, namun pokok dari pendapat yang mereka sebut ialah satu, yaitu genap itu sendiri. Pemberi syafaat. Yang memberi syafaat di hari akhir adalah Allah Azza wa Jalla, Rasulullah Muhammad SAW, para nabi dan rasul dan lain-lain. Untuk mendapatkan syafaat dari Allah dan kekasihnya Rasulullah Muhammad SAW sangatlah gampang. Namun sebagian umat Rasulullah malas untuk mencari syafaat. Selanjutnya, penerima syafaat. Hanya yang diridhoi oleh Allah SWT yang akan diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Mungkin akan ada yang mengatakan bahwa jika seandainya satu-satunya penyelamat manusia di hari kiamat adalah amal soleh, sebagaimana yang banyak dijelaskan dalam Al-Quran, malaikat akan memberi syafaat atas izin dari Allah SWT pada hari kiamat nanti kepada yang manusia yang diridhoi oleh Allah buat diberi syafaat. Namun malaikat di sini hanya menjadi perantara, tidak secara langsung berinteraksi dengan manusia, yaitu manusia yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan iman dan takwanya. Manusia yang semasa hidupnya di dunia selalu melatih diri mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Manusia yang senantiasa membiasakan agar selalu dekat kepada Allah akan dimudahkan. Maka apabila dia datang menghadap Allah, malaikat telah tahu bagaimana cara memperlakukan orang ini. Supaya Allah ridho, jalan akan berlapang, segala kemudahan akan diberi. Sebab hubungan orang-orang ini sudah sangat dekat dengan Allah.
Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun telah ridho kepada Allah SWT. Selanjutnya kita akan membahas tentang surga. Surga adalah sebuah nama yang telah kita kenal oleh setiap manusia, baik muslim maupun kafir, sebagai tempat yang penuh dengan kenikmatan. Namun hanya muslimlah yang berhak untuk tinggal di surga. Adapun orang kafir, tempat kembalinya adalah neraka. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Rabb mereka ialah surga Ad yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadapnya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Rabb-nya. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 6-8. Surga berarti kebun yang di dalamnya terdapat banyak pohon dan kurma. Sebagian ulama bahasa mengatakan tidaklah disebut jannah atau surga dalam bahasa Arab kecuali di dalamnya terdapat pohon kurma dan anggur. Sebagian yang lain mengatakan disebut surga atau jannah karena lebatnya pohon yang ada di dalamnya dan ranting atau dahannya memberikan naungan bagi yang berada di bawahnya. Yang pertama, Darussalam. Allah Ta'ala berfirman, bagi mereka disediakan Darussalam surga pada sisi Rabb-nya, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal soleh yang selalu mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 127. Sebagian ulama mengatakan disebut Darussalam karena surga adalah tempat yang terbebas dari hal yang kotor, hal yang membahayakan, dan hal yang tidak disukai. Pendapat yang lain mengatakan artinya Darullah karena As-Salam adalah salah satu nama Allah. Yang kedua, Jannatul Khuld. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dan tempat kembali bagi mereka? Quran Surat Al-Furqan ayat 15. Disebut dengan nama ini karena penduduk surga itu kekal berada di dalam surga, tidak berpindah posisi ke tempat yang lain dan tidak mencari-cari tempat lain selain surga. Yang ketiga, Jannatul Ma'wa. Allah Ta'ala berfirman, yaitu di Sidratul Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Quran Surat An-Najm ayat 14-15. Yang keempat, Darul Muqamah. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh, Rabb kami benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha mensyukuri, yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Quran Surat Fatir ayat 34-35. Yang kelima, Jannatul Ad. Allah Ta'ala berfirman, dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Ad, itulah kemenangan yang agung.
Quran Surat As-Saff ayat 12. Yang keenam, Maqdusik. Allah Ta'ala berfirman, sungguh orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman dan sungai-sungai di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Quran Surat Al-Qamar ayat 54-55. Yang ketujuh, Khodamasik. Allah Ta'ala berfirman, berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang yang berfirman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Rabb kalian. Quran Surat Yunus ayat 2. Yang kedelapan, Al-Maqamul Amin. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam tempat yang aman. Quran Surat Al-Dukhan ayat 51. Yang kesembilan, Jannatun Naim. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan. Quran Surat Luqman ayat 8. Apakah Firdaus termasuk nama surga? Firdaus adalah salah satu bagian dari surga yang letaknya paling mulia dan yang paling tinggi. Allah Ta'ala berfirman, sungguh orang yang beriman dan beramal soleh, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Quran Surat Al-Kahfi ayat 107. Rasulullah SAW berkata kepada Ummu Harisah, wahai Ummu Harisah, sesungguhnya di sana terdapat banyak surga, dan sungguh anakmu telah mendapat Firdaus, surga yang paling tinggi. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3982. Demikianlah penjelasan singkat tentang pengertian surga dan nama-nama surga yang terdapat di dalam Al-Quran. Selanjutnya kita akan membahas tentang neraka. Neraka adalah tempat yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan Rasulnya, serta orang-orang yang melanggar syariatnya. Masuk neraka adalah sebuah kehinaan. Allah Ta'ala berfirman, ya Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang alim seorang penolong pun. Quran Surat Al-Imran ayat 192. Masuk neraka adalah kerugian yang sangat besar. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Quran Surat Az-Zumar ayat 15. Neraka adalah tempat terburuk. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Quran Surat Al-Furqan ayat 66. Yang pertama, neraka Hawiyah. Neraka Hawiyah ini adalah neraka yang paling bawah atau yang paling dasar, yang merupakan neraka yang sangat mengerikan. Pintu neraka ini ditempati oleh orang-orang munafik, orang kafir, dan termasuk juga keluarga Fir'aun dalam neraka Hawiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka dia dilemparkan ke neraka Hawiyah. Tahukah engkau apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
Quran Surat Al-Qari'ah ayat 8 sampai ayat 11. Yang kedua, neraka Jahim. Neraka Jahim ini berada di tingkatan ke-6, yaitu di atasnya neraka Hawiyah. Di dalamnya ditempati oleh orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat. Quran Surat Asy-Syura ayat 91. Yang ketiga, neraka Sakor. Neraka Sakor ini berada di tingkatan kelima, yaitu yang letaknya di atasnya pintu neraka Jahim. Di dalamnya ditempati oleh orang-orang yang tidak melaksanakan sholat, orang yang berbohong tentang keberadaan Allah, orang yang menyembah selain Allah, berhala atau patung, atau menyembah zat yang keluar dari sifat Allah dan Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam surga mereka saling bertanya dari hal orang berdosa, apakah sebabnya kamu masuk neraka Sakor? Karena kami tidak sholat, kami tidak memberi makan orang miskin, kami percaya pada yang bukan-bukan, kami mendustakan hari kiamat. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 40 sampai 46. Yang keempat, neraka Lazza. Neraka Lazza ini berada di tingkatan keempat, yaitu yang terletak di atasnya pintu neraka Sakor. Di dalamnya ditempati oleh iblis laknatullah beserta orang-orang yang mengikutinya dan orang-orang yang berbujuk rayuannya dan orang-orang Majusi. Mereka kekal bersama iblis di dalamnya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 15. Yang kelima, neraka Hutomah. Neraka Hutomah ini berada di tingkatan ketiga, yaitu yang terletak di atasnya pintu neraka Lazza. Di dalamnya ditempati oleh orang-orang Yahudi dan para pengikutnya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tahukah kamu apakah Hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Quran Surat Al-Humazah ayat 5 sampai 6. Yang keenam, neraka Sa'ir. Neraka Sa'ir ini berada di tingkatan kedua, yaitu yang terletak di atasnya pintu neraka Hutomah. Di dalamnya ditempati oleh orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, atau mereka yang mengeluarkan tetapi tidak pada porsinya, dan orang-orang yang memakan harta anak yatim. Mereka akan dimusnahkan ke dalam neraka Sa'ir. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan aniaya, sesungguhnya mereka memakan api sepenuh perutnya, dan nanti mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Sa'ir. Quran Surat An-Nisa ayat 10. Dan yang ketujuh, neraka Jahanam. Neraka Jahanam ini adalah neraka yang paling atas atau yang paling pertama. Pintu neraka ini ditempati oleh kaum muslimin, umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang melakukan dosa besar. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Jibril kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, pintu neraka Jahanam ini dihuni oleh orang-orang yang melakukan dosa besar dari umatmu, di mana mereka mati sebelum bertaubat." Demi mendengar apa yang dikatakan Jibril, Rasulullah pun langsung pingsan. Ketika Rasulullah SAW telah sadar kembali, beliau berkata, "Hai Jibril, sangat besar musibahku, karena sesungguhnya aku amat takut bila umatku dimasukkan ke dalam neraka." Jibril menjawab, "Ya, umatmu yang melakukan dosa besar akan dimasukkan ke dalam neraka." Kemudian Rasulullah menangis, dan Jibril pun ikut menangis. Tiba-tiba mereka berdua mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Hai Jibril,
Hai Muhammad, sesungguhnya aku menjauhkan kalian berdua dari neraka, tetapi janganlah kamu merasa aman dari siksaku. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, pengikut-pengikut setan semuanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 43. Demikian pembahasan tentang alam kubur dan akhirat. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.